Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Awaluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada bagian 18 halaman 129. Jadi pada kesempatan ini saya akan membacakan bab fi jam'ihi wa tartibihi. Jadi pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Qala ad-Dairu fi fawaidihi. Jadi ad-Dairu mengatakan dalam kitab fawaidnya, haddatsana Ibrahim bin Bashar, telah menceritakan kepada Ibrahim bin Bashar. Haddatsana Sufyan bin Uyainah, telah menceritakan Sufyan bin Uyainah, an Zuhri dari Az-Zuhri, an Ubaid dari Ubaid, an Zaid bin Thabit dari Zaid bin Thabit, qala mengatakan, kubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakunil Qur'anu jumi'a fi syai'in. Artinya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Quran itu belum juga dikumpulkan. Jadi Zaid bin Thabit mengatakan bahwa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Quran itu belum juga dikumpulkan menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Kemudian qala Al-Khattabi, berkatalah Al-Khattabi, innama lam yajma'ul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana fil mushaf. Jadi Al-Khattabi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Lima kana yatarakkabuhu min murudina, karena beliau menunggu turunnya min murudi nasihin li ba'di ahkamihi au tilawatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengumpulkan Al-Quran pada saat itu menjadi sebuah mushaf karena beliau masih menunggu turunnya penghapusan terhadap sebagian hukum-hukum Al-Quran ataupun bacaan-bacaannya. Falamman qada nuduluhu biwafatihi, sampai dan ketika turunnya Al-Quran itu telah selesai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamallahu khulafa'ar rasyidina dzalik. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada khulafa'ur rasyidin untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran tersebut. Wafa'an biwa'dihi as-sadiq bidhamani hifdhihi ala hadhihi al-ummah. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang benar terhadap jaminan penjagaan Al-Quran atas umat ini sepanjang masa. Jadi Allah mengilhamkan kepada khulafa'ur rasyidin untuk menyusun dan mengumpulkan Al-Quran sebagai janji Allah Subhanahu wa taala atas penjagaan ayat-ayat Al-Quran atas umat-umat. Fakana ibtida'u dzalik ala yadi siddiqu bimasyurati Umar. Jadi adapun pengumpulan dan penyusunan Al-Quran dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar. Jadi pengumpulan Al-Quran itu dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa amma ma akhrajahu Muslim, dan adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Abi Sa'id, dari hadis Sa'id qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni," janganlah kamu menulis sesuatu tentang aku, ghairal Quran, melainkan selain daripada Al-Quran. Ya. Wa qad kana Al-Quran, ya, dan sesungguhnya Al-Quran itu kutiba kulluhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin ghairu majmu'in fi maudi'in wahidin. Ya, akan tetapi tidak terkumpul pada satu tempat, wala murattibis suwar, dan surah-surahnya belum tersusun rapi. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebenarnya Al-Qur'an itu sudah ditulis, akan tetapi ya belum dikumpulkan pada satu tempat dan surah-surahnya masih terpisah. Kemudian al-qawlu fi jam'il Qur'ani thalatha marrat. Jadi Al-Qur'an itu dikumpulkan, disusun dalam 3 kali, sebanyak 3 kali. Wa qala al-Hakim fil Mustadrak, ya, dan berkata Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, jumi al-Qur'anu thalatha marrat. Jadi Al-Qur'an itu disusun sebanyak 3 kali. Ihdaha, dan yang pertama, jadi penyusunan yang pertama bihadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhraja bisanadin ala syarti syaikhaini an Zaid bin Thabit. Ya. Jadi dari Zaid bin Thabit mengatakan, ya, dahulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menyusun Al-Qur'an, ya. Jadi Zaid bin Thabit mengatakan, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu'alliful Qur'an. Kami menyusun Al-Qur'an minar riqa, ya, dari potongan-potongan daun kurma dan lembaran-lembaran daun yang lainnya. Kemudian qala Al-Baihaqi, ya, berkata Al-Baihaqi, ya, yushbihu ayyakuna annal murada bihi, ya, Al-Baihaqi mengatakan sepertinya yang dimaksud penyusunan di sini, ya, ta'nifu ma nadala minal ayatil mutafarriqah fi suwariha. Ya, jadi yang dimaksud di sini yaitu penyusunan ayat-ayat yang terpisah dari surah-surahnya. Wa jam'uha, dan pengumpulannya, fiha bi isyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya bahwa di masa Rasulullah, ya, ketika, ya, Al-Qur'an itu dikumpulkan, ayat-ayatnya terpisah dan surah-surahnya, ya. Nah, ketika sebagaimana yang dikatakan Zaid bin Thabit, bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baihaqi, bahwa yang dimaksud di sini penyusunannya adalah penyusunan ayat-ayat Al-Qur'an yang terpisah dan surah-surahnya itu berdasarkan isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi susunan surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan sahabat yang menyusun, akan tetapi berdasarkan tuntunan dan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu semua berdasarkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-tsani, ya, pengumpulan atau penyusunan ayat yang kedua bihadri Abi Bakar, pada masanya Abu Bakar As-Siddiq. Rawa Al-Bukhari fi sahihihi, ya, dari Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit qala, mengatakan, arsala ilayya Abu Bakar, ya, telah datang Abu Bakar kepadaku, ya, maqtala ahlal Yamamah, di medan perang atau pada perang yang Mama. Faida Umar bin Al-Khattab indahu. Nah, ketika itu Umar berada di sampingnya. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata, inna Umar atani, sesungguhnya Umar mendatangiku. Faqala, kemudian ia berkata, innal qatla
kad istakharra bi qurra'il Qur'an. Sesungguhnya peperangan di hari Yamamah ini, ya perang Yamamah ini benar-benar amat dahsyat dengan gugurnya para penghafal Al-Qur'an. Wa inni akhsha, ya. Dan sesungguhnya aku khawatir, ya, akan terjadi ayastakhirral qatlu bi qurra'in fil mawatin. Akan terjadi lagi peperangan dahsyat dengan gugurnya para penghafal Al-Quran di beberapa medan perang yang lainnya. Fayadhhaba katsirun minal Qur'an, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang hilang karenanya. Jadi Umar khawatir ketika para penghafal Al-Quran ini gugur dan mati, maka generasi selanjutnya tidak akan mendapatkan Al-Quran itu. Ya, jadi Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menyusun Al-Quran. Wa inni ara an ta'muru bi jam'il Qur'an. Aku berpandangan untuk mengusulkan kepadamu supaya mengumpulkan Al-Quran. Ya. Fakultu li Umar. Ya. Abu Bakar bertanya kepada Umar, "Kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Abu Bakar bertanya kepada Umar bahwa, "Wahai Umar, kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian qala Umar mengatakan, "Huwa wallahi khair." Sesungguhnya ini adalah perbuatan yang baik. Falam yadal yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidzalik. Ya. Maka Umar tidak henti-hentinya mendatangiku, menjumpaiku, mendesak aku sampai Allah melapangkan dadaku untuk menerima yang demikian. Itu maksudnya untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar. Ya, dan aku berpendapat yang demikian itu sebagaimana pendapatnya Umar. Kemudian yang terakhir, ya, qala Zaid, ya, Zaid berkata, qala Abu Bakar, ya, Abu Bakar mengatakan, innaka syabun akil. Sesungguhnya kamu adalah pemuda yang cerdas. Lan tahimuka, ya. Kami tidak menuduhmu berprasangka buruk kepadamu. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kamu adalah penulis wahyu Al-Quran di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba Al-Quran fa'ajmahu. Maka pelajarilah Al-Quran, kemudian kumpulkan. Fawallahi law kallafuni, ya. Jadi Zaid bin Sabit mengatakan, fawallahi, demi Allah, law kallafuni nakla jabalin minal jibal, ya. Seandainya mereka membebani aku untuk memindahkan gunung dari gunung-gunung yang ada, maka na'athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an. Demi Allah, ya, tidaklah lebih berat bagiku daripada yang diperintahkan Abu Bakar kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian qultu, Zaid bin Sabit berkata kepada Abu Bakar, "Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Zaid bin Sabit bertanya kepada Abu Bakar, "Mengapa kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah?" Qala Abu Bakar mengatakan, "Huwa wallahi khair." Demi Allah, perbuatan ini baik. Falam yadal Abu Bakar, ya, jadi Abu Bakar terus mendatangiku, yuraji'uni, terus mendatangiku, hatta syarahallahu sadri, sampai Allah melapangkan dadaku, lilladzi syaraha bihi sadra Abi Bakrin wa Umar, sebagaimana Allah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar. Fatattaba'tul Qur'ana ajma'u minal usud, ya, sampai aku mempelajari Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah-pelepah kurba wal khaf dan batu, wasudurir rijal, dan hafalan-hafalan para sahabat, wa waja'tu akhir surat At-Taubah, maka sampai aku mendapatkan catatan akhir dari surat At-Taubah, ma'a Abi Khuzaimah Al-Ansari, dari Abi Khuzaimah Al-Ansari,
walam ajidahu ma'a ghairihi, dan aku tidak mendapatkannya seorang pun selain dari dia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bab fi jam'ihi wa tartibihi, tentang penyusunan dan pengumpulan Al-Quran. Karena waktu kita terbatas, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.